memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Pak Guru meminta Livi memimpin kita dalam doa. Terima kasih untuk Livi yang telah memimpin kita dalam doa. Sekarang silakan duduk di tempat masing-masing. Sama saya. Hari ini lengkap semua tidak? Siapa yang tidak hadir? Berapa orang? 3. Berasa siapa? Alasan sakit semua atau? Pak Guru yang tahu yang sakit itu Alexa dan Vitalia. Vitalia, sekolah Pak Guru tahu. Baik, untuk itu Pak Guru minta adik-adik semua untuk jaga kesehatan karena sedikit lagi kita mau ujian. Untuk itu tolong jangan hujan karena musim sekarang musim hujan. Bisa tidak? Bisa. Pak Guru mau tanya kamu pernah tidak kamu berbicara tapi teman-teman itu tidak mengerti apa yang kamu bicarakan? Coba kamu tanya, apa alasannya? Ya, Kayla coba. Tidak, benar juga, tapi apa? Coba. Kan kamu berbicara atau kamu menjelaskan sesuatu, tetapi banyak teman-teman tidak mengerti. Coba. Apa? Angkat tangan. Apa coba? Ya, itu juga bisa. Coba apa lagi? Nah, coba sama lagi. Ya, Mirakel. Ya, Livi. Coba. Ya. Apa lagi coba? Nah, baik. Berarti dari semua jawaban itu memang benar. Yang pertama tadi jawaban karena teman tidak mendengar itu bisa, itu benar. Terus yang kedua, poin 2 tadi yang teman-teman jawab yaitu kalimatnya terlalu bertele-tele dan juga menggunakan kalimat yang tidak jelas. Oh, itu karena teman kalian tidak menggunakan yang namanya kalimat efektif. Hari ini kita akan belajar mengenai kalimat efektif. Untuk itu, sebelum kita memulai pelajaran, Pak Guru akan meminta kalian untuk mengamati video yang akan diputar di depan. Bisa? Bisa? Bisa, Pak. Untuk itu Pak Guru minta waktu 2-5 menit kita nonton sedikit video mengenai kalimat efektif. Hai semua, jumpa lagi kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan padat, jelas, dan lengkap agar mudah dipahami.
Selain pengertian, kita juga harus tahu apa syarat-syarat kalimat efektif. Syarat-syarat kalimat efektif ada 4. Yang pertama, harus sesuai EYD. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat agar lawan bicara kita mudah memahami apa yang kita bicarakan atau apa yang kita tulis. Yang kedua, sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek dan pelengkap hingga keterangan. Sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Yang ketiga, tidak boros dan tidak bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele, supaya orang mudah mengerti apa yang kau ucapkan. Nomor 4, tidak ambigu. Di dalam KBBI, ambigu artinya bermakna ganda atau bermakna lebih dari satu, sehingga menimbulkan kerancuan atau multitafsir. Jika ingin kalimat kita tidak ambigu, maka kita harus memilih kata, tanda baca, intonasi dengan cara yang tepat atau benar. Kalau tadi kita membahas tentang syarat kalimat efektif, sekarang kita membahas ciri-ciri kalimat efektif. Kesepadanan struktur. Pertama yang harus diperhatikan adalah kelengkapan struktur dan penggunaannya. Inilah yang dimaksud dengan kesepadanan struktur. Ada beberapa hal yang menyangkut ciri-ciri yang satu ini. Yang pertama, minimal ada subjek dan predikat. Yang kedua, jangan ada preposisi di depan subjek. Contohnya ialah, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu, itu tidak efektif. Sedangkan efektifnya, semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Kita lanjut nomor 3, yaitu hati-hati menggunakan konjungsi di depan predikat. Contohnya ialah, Dia yang penting menggunakan saya. contoh yang barusan kita lihat adalah salah. Karena di dalam contoh tersebut ada kata yang ini adalah konjungsi. Sudah dibahas tadi bahwa kita seharusnya berhati-hati menggunakan konjungsi di depan predikat yang adalah konjungsi subordinatif atributif. Jadi seharusnya yang betul adalah Dia pergi menggunakan saya. selanjutnya yang D, jangan ada subjek ganda. Contohnya ialah, Adik teman, dan adik tidak dapat masuk sekolah. kalimat yang barusan kita dengar adalah contoh kalimat tidak efektif karena ada dua subjek dalam satu kalimat. Sebaiknya kata adik dikurangi menjadi satu saja, sehingga yang itu adalah Adik teman, sehingga tidak dapat masuk sekolah. kehematan kata. Karena salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele, kalian tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat. Ada dua hal yang memungkinkan kalimat membuat kalimat yang boros sehingga tidak efektif. Yang pertama, menyangkut kata jamak, dan yang kedua, mengenai Baik, kalau tadi kalian sudah menonton video yang di dalamnya mengandung materi ajar mengenai kalimat efektif, Pak Guru di sini menjelaskan sedikit bahwa kalimat efektif itu adalah kalimat yang disusun dengan padat, jelas, dan lengkap agar mudah dimengerti. Itu adalah kalimat efektif. Untuk itu, karena kalian tadi sudah menonton dan mengamati video mengenai kalimat efektif, Pak Guru akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok yang akan mengerjakan SKPD. Pak Guru bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kelompok Queen TikTok. Ini kadang Queen TikTok terus
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laki-laki semua ini nama kelompok nama cupang. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nama kelompok DPD. Terus ini 1, 2, 3, 4 dengan 5 di belakang nama kelompoknya Toman. Untuk itu sekarang yang Pak Guru sudah bagi bisa duduk bersama-sama. Ya baik, dan perhatian semua ke sini. Pak Guru udah sini. Tepuk diam. Diam. Tepuk diam. Baik, Pak Guru akan bagi KPD ini. Kamu kerja di dalam kelompok bisa? Pak Guru bagi. Oh, satu lagi. Kuman. Ini kan sebutkan kamu begini. Ini apa itu dan apa itu? Kita sudah dijelaskan tadi. Ada singkat jelasnya sudah dijelaskan. Makanya Pak Guru suka musiman berbaik, dia berbaik tadi supaya kerja kelompok ini gampang saja. Dan tadi sesuai tadi dengan materi. Nah, bisa. Terus yang kedua, sebutkan ciri-ciri. Kita sudah gampang menjelaskan itu. Terus yang ketiga, terakhir kamu buat contoh kalimat. Kan tadi sudah jelas contoh kalimat yang benar di mana. Dan membuat kalimat efektif yang baik. Bisa kerja tidak? Yang materi ini akan dijelaskan apa itu kalimat efektif. Sudah dijelaskan tadi. Kamu jelaskan sebagai pembahasan. Kamu mengerti kalimat efektif apa. Terus ciri-ciri kalimat efektif itu satu buat kalimat efektif itu ciri-cirinya apa? Ini misalnya kita di video kamu sudah lihat semua itu ciri-cirinya apa? Terus yang ketiga kan buatkan contoh. Contohnya akan lihat tadi sudah jelas tadi di video kan ada contoh kalimat seperti apa ya atau yang tidak efektif sudah langsung menyimak kembali. Pas soal kita kan hanya yang efektif bisa silakan kerja. Baik, karena waktu yang ditentukan sudah habis, sekarang waktunya kelompok pertama perwakilan akan mempresentasikan hasil kerja mereka. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Pagi Taira. Hari ini kami dari kelompok TikTok akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum saya mempresentasikan hasil kerja kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada Kayla, Beth, Mirakel, Alisa Ayu, Vivi, dan Karen.
Dan sekarang saya akan memulai presentasi kami. Sebutkan ciri-ciri kalimat efektif. Ada subjek dan predikat. Jangan ada preposisi di depan subjek. Hati-hati menggunakan konjungsi di depan predikat. Jangan ada subjek ganda. Apa itu kalimat efektif? Kalimat yang jelas dan kalimat yang sesuai kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Sebutkan 2 contoh kalimat efektif. Mora belum bisa berenang. Terdapat beraneka macam rusa laut di laut. Demikianlah presentasi dari kami. Ya baik, kita beri tepuk salut untuk kelompok 1 dari Queen TikTok. Tepuk salut. Kayla bisa kembali ke tempat duduk. Terus yang kedua, kelompok kedua, Pak Guru persilakan untuk presentasi. Dan kembali balik badan saya. Ya. Selamat pagi Dante. Sebutkan ciri-ciri kalimat efektif. Jawaban. Jangan ada preposisi di depan subjek. Seperti menggunakan Konjungsi di depan predikat. Yang tidak efektif. Apa itu kalimat efektif? Jawaban. Kalimat dengan dan lengkap agar tidak dipahami. Bukan 2 contoh kalimat. Ada tidak saya hanya ya, kita tepuk salut untuk kelompok dari kelompok mana? Ya, dari kelompok Alamari. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, sekarang kita panggil kelompok cupang. Ini kelompok paling berbahaya. Masa kelompok cupang ini paling berbahaya. Sekarang mereka akan presentasi. Selamat pagi Dante. Jepang kami mempresentasikan tugas kami. Anggota Randy, James, Edgar, Julia, Arifin, Aidan. Sebutkan ciri-ciri. Ada 5 ada S dan P. 2. Jangan ada preposisi di depan subjek. 3. Hati-hati menggunakan konjungsi di depan predikat. 4. Tidak ada subjek ganda. Kalimat disusun dengan padat, jelas, dan lengkap agar mudah dipahami. 3. Contoh dari kalimat hadiri setelah mengetahui mulai positif. 2. Seluruh peserta ujian dilakukan tepat waktu. Kita tepuk salut dulu untuk kelompok cupang ya. Tepuk salut. Demikianlah presentasi kami. Sekarang silakan kembali ke tempat duduk. Ya, sekarang kelompok terakhir, kelompoknya Gian. Bisa presentasi. Usaha samping, ayo. Presentasikan. Selamat siang Pak
Selamat pagi, cantik. Ini saya dari Gombal saya akan mengucapkan nama pada nama ketua kelompok. Nama ketua kelompok kemudian nama anggota Audio Putri Michelle Diri. Sebutkan ciri-ciri kalimat efektif. Minimal ada subjek dan predikat. Jangan ada Preposisi. di depan subjek. Hati-hati komisi di depan predikat. Jangan ada subjek tanpa ringkas dan tidak berbeda-beda. Tidak boleh Musuh. Dua, apa itu kalimat efektif? Membuat kalimat disusun dengan padat, jelas, dan ringkas agar mudah dipahami. Tiga, buat topik kalimat efektif. Anak-anak membeli di taman. Ayah membeli sayuran di pasar. Ya, kita tepuk salut dulu untuk kelompok Toman. Tepuk salut. Baik, terima kasih. Putri silakan kembali. Ya, perhatian semua sini. Perhatian semua sini ya. Ayo, ayo. Perhatian semua ke sini. Ya, kita tepuk salut dulu untuk kita semua ya. Tepuk salut. Ya, baik. Tadi kan sudah kamu bisa menyelesaikan soal dengan baik dan semua jawaban kamu itu benar semua ya. Apa guru ingin menjelaskan sedikit lagi? Yang pertama itu untuk mengingatkan kembali bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan padat, jelas, dan lengkap dipahami. Kamu bisa lihat tuh. Terus yang kedua itu syarat-syarat dalam membuat kalimat efektif. Yang pertama itu sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Terus yang kedua itu sistematis. Yang ketiga itu tidak bolos dan bertele-tele. Yang keempat itu tidak ambigu. Itu syarat-syarat untuk membuat kalimat efektif. Terus yang ketiga itu kan ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama itu ada kesepadanan struktur. Tadi yang kalian tahu semua itu ada di poin pertama itu kesepadanan struktur. Itu yang pertama. Di dalam kesepadanan struktur itu ada beberapa poin lagi. Yang pertama itu minimal ada subjek dan predikat. Yang kedua jangan ada preposisi di depan subjek. Yang ketiga hati-hati menggunakan kalimat konjungsi di depan predikat. Yang keempat itu jangan ada subjek ganda. Terus yang kedua, poin yang kedua, ciri-ciri kalimat efektif itu adalah ringkas. Yang kedua itu adalah kehematan kata. Kehematan kata. Dengan poinnya itu ada ringkas dan tidak bertele-tele. Dan keempat, tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama. Itu tadi penjelasan sedikit. Tadi itu penjelasan sedikit tentang apa itu kalimat efektif. Syarat-syarat dalam menyusun kalimat efektif dan ciri-ciri dalam menyusun kalimat efektif. Pak Guru beri dua contoh kalimat efektif, yaitu Mora belum bisa berenang. Mora belum bisa berenang. Itu adalah kalimat yang padat, jelas, dan mudah dipahami
dan tidak bertele-tele. Yang menjelaskan Mora bisa berenang. Terus yang kedua itu terdapat beraneka macam biota di dalam laut. Terdapat beraneka macam biota di dalam laut. Itu kalimatnya yang tidak bertele-tele dan tidak ambigu, tidak menciptakan keraguan atau bermakna yang sama di dalam kalimat. Sudah bisa mengerti semua? Pak Guru harap semua materi yang Pak Guru berikan hari ini jangan habis di dalam kelas saya. Kamu bisa belajar di rumah, bisa belajar mandiri, agar materi kalimat efektif ini bisa berguna untuk kehidupan kamu dan ke depannya. Karena kalimat efektif ini kamu tidak belajar hanya di SD, tetapi nanti kamu masuk SMP, SMA, kuliah juga akan mendapatkan materi tentang kalimat efektif. Bisa? Bisa. Sebelum kita pulang, Pak Guru minta kamu semua taruh buku di dalam kasur. Taruh buku. Baik, karena kita telah mempelajari materi kalimat efektif, di awal tadi kita buka dengan doa, di akhir alangkah baiknya sebelum kita pulang ke rumah kita meminta berkat Tuhan dengan berdoa. Saya meminta yang paling ganteng dari kelompok Hala Madrid bisa memimpin kita dalam doa. Untuk itu saya minta adik-adik sekalian berdiri. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang satu pikir jangan lupa membersihkan gelas, jangan syukur pulang. Pull your panties down from under